Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan analisa saham KKGI di tahun 2025. Ini tentu saja versi Saham Hijau. Kenapa kami ulas saham ini? Karena banyak yang meminta. Tolong bahas KKGI, apakah bisa di hold jangka panjang dan lain sebagainya. Ini 3 di antaranya. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe kalau Anda ingin mendapatkan rekomendasi saham setiap bulan dari kami. Klik aja tombol join di sebelah tombol subscribe. Letaknya di home Saham Hijau. Tentu saja disclaimer on. Nah, ini chartnya ya daripada KKGI. Perlu diingat, hampir semua chart daripada saham batubara itu seperti ini. Ya, jadi mengalami penurunan karena harga batubara memang sedang turun. Jadi ini hal yang wajar. KKGI itu adalah perusahaan yang fokus di bidang pertambangan batubara dan punya pembangkit listrik mini hidro ya. Jadi ada energi terbarukan di sini. Dan memang rata-rata saham batubara mulai geser ke arah energi terbarukan. Ini tambang-tambangnya Anda di pause saja, nanti baca dengan detail. Ini juga lokasinya Anda bisa lihat ya, dan luas areanya. Jadi cukup lumayan memang perusahaan ini. Nah, yang unik dari perusahaan ini adalah pertama, masyarakat itu hanya memegang sekitar 13%. Ya, kecil sekali. Dan pemegangnya itu sangat banyak. Ya, pemegangnya itu sangat banyak. Nanti Anda lihat aja di home-nya Stockbit itu. Tapi kalau ini saya screenshot yang 4 di antaranya karena sangat banyak sekali. Dan holder saham ini juga sangat banyak, 14.000. Juga lalu lintasnya istimewa, sampai 1.206 dalam 1 bulan. Jadi menarik saham ini, kalau secara fluktuasi, secara frekuensi itu cukup menarik. Mari kita lihat dari segi valuasi dan lain sebagainya. Kalau dari segi kinerja, saham ini tidak bagus. Ya, kenapa saya katakan tidak bagus? Tapi nanti kita sebutkan ya kenapa tidak bagus. Karena kita baca laporan keuangannya. Karena labanya anjloknya terlalu jauh. Dari 266 jatuh sampai 13 miliar saja. Ya, kuartal 4 34, 13 ini juga terlalu jauh. Anda bisa lihat saham-saham bagus batubara itu anjlok betul, tapi tidak sampai hanya sekian daripada, berarti berapa ini, sekitar 5%-nya ya. Jadi sangat kecil lah, sangat kecil. Yang berikutnya, kalau bicara valuasi memang masih tergolong murah, 0,7 0,4 price to sales-nya. Tapi saham batubara banyak yang lebih murah daripada ini. Kemudian PER-nya kalau annualize-nya 38 karena 13 miliar ini ya. Dan kalau Anda bicara, ini kan saham bisa diandalkan dividennya. Perlu diingat, dividen saham ini di tahun buku 2024 itu 3,7%. Jadi nggak terlalu istimewa menurut kami. Itu pun payout ratio-nya sudah di angka 143%. Jadi kalau misalkan ini payout ratio-nya normal, misalkan 60%, ya tinggal 1% dividennya. Jadi bukan untuk dividen investing ya menurut kami ya kalau ngeliat ini. Kenapa? Karena banyak perusahaan batubara yang memberikan dividen wow. Nah, ini histori dividennya Anda bisa lihat ya, 15, 50, 25, 20, 20. Tidak terlalu wow menurut kami ya, sekali lagi. Nah, memang saham ini yang istimewa adalah menurut kami dari sisi keuangannya. Kenapa? Debt to equity ratio-nya 0,01. Biasanya perusahaan batubara itu hutangnya lumayan. Nah, ini hutangnya hampir nihil lah, hampir ya, karena 0,01. Ya, jadi seperti itu. Quick ratio, current ratio-nya juga sangat oke. Jadi menurut kami kalau dari sisi keuangan saham ini cukup oke. Nah, Anda kalau mau membandingkan dengan yang lain ya, dengan yang lain, Anda bisa lihat dari sisi dividen KKGI 3%, bandingkan dengan ADRO, PTBA, ITMG, jauh ini. ITMG aja 15, ini 13. Jadi sangat jauh. Kalau bicara valuasi memang tergolong murah. Ada yang lebih mahal dari itu, ada PTBA lebih mahal, tapi dividennya lebih cenderung yang lain.
Cuman kan tentu saja ada sisi kelebihannya, nanti kita ungkap ya kelebihannya. Jadi saham itu tidak mungkin jelek semuanya, nggak mungkin. Nah, mari kita lihat dari sisi laporan keuangan. Ini dalam US dollar ya. Di bulan 31 Maret 2025, kuartal 1 2025. Sebetulnya secara pendapatan anjloknya itu masih normal kayak perusahaan-perusahaan lain, yaitu sepertiganya ya, 96 ke 36. Beban pokok juga masih wajar lah, 2961 ya. Jadi beban pokoknya kan tetap karena harga batu baranya kan turun, perlu diingat itu. Makanya saham batu bara sangat fluktuatif sekali. Ini laba kotornya masih oke, beban penjualan oke, beban umum oke, tidak ada masalah. Nah, tapi perlu diingat ada namanya rugi selisih kurs yang cukup besar di saham ini. Ya, jadi karena itulah makanya jebloknya terlalu jauh. Ya, ada selisih kurs. Jadi di dalam laporan keuangannya itu ada yang menyampaikan seperti ini. Akan lebih rendah atau tinggi sebesar 6.320.710 US dollar. Ya, ini akibat kerugian atau keuntungan selisih kurs. Saya hitungannya tidak tahu persis ya, tapi di laporan keuangan disebutkan seperti ini. Maka selisih kurs itu berpengaruh. Tapi saham ini itu punya aksi korporasi yang cukup lumayan. Pertama, akuisisi tambang tambang pasir. Nilainya 800 juta, kecil memang ya. Tapi yang kedua ini yang istimewa. Apa itu? Yaitu mendirikan perusahaan baru ya, yang bergerak dalam sektor energi terbarukan, khususnya energi hidro. Nah, ini lumayan nilainya. Modal dasarnya itu 16 miliar ya. Modal ditempatkan 4 miliar. Jadi lumayan. Nah, ini yang istimewa. Jadi aksi korporasinya nyata. Nah, kesimpulan kami, ini sebenarnya perusahaan manajemen bagus. Ekspansi juga oke. Rugi lumayan karena selisih kurs, tapi dividen tidak sebesar lainnya. Cuman saham ini frekuensinya bagus, fluktuasinya juga oke ya, karena banyak holdernya ini saham ini. Jadi bagi Anda yang pengen jangka panjang ya silahkan timbang-timbang ya. Nah, mari kita lihat dari segi transaksinya. Akhir-akhir ini, ingat ya, akhir-akhir ini dalam jangka waktu 1 bulan itu sudah berada pada posisi yang jenuh jual. Ya, tapi apakah ada aksi akumulasi di saham ini? Belum ada. Kecil akumulasinya itu. Belum kelihatan wow, masih kecil-kecil. Nah, mari kita lihat bandamologinya dan kita bisa lihat kalau all investor dalam 1 bulan ya, Mei sampai Juni itu small distribution, normal distribution, small distribution. Siapa yang menampung? XL ya, Stockbit ini. Ya, retail yang menganggap masih inilah oke. Bahkan kalau misalkan kita lihat asing, ini very very big distribution ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau melihat saham ini juga kita harus melihat harga batubara. Memang harga batubara udah mulai naik. Itu kabar bahagianya. Jadi kalau harga batubara udah mulai naik, ya semua saham batubara nanti juga kena. KKGI juga kena. Walaupun misalnya keadaannya kurang bagus ya seperti itu. Ya. Nah, ini chartnya Anda bisa lihat dalam jangka waktu 3 bulan terakhir ya sudah menemukan double bottom ya, dan cukup bagus proses naik. Ini versi kami, kalau versi kami ngeliat ini walaupun belum ada akumulasi besar. Ini kesimpulan daripada saham hijau, valuasinya menurut kami tidak bagus-bagus amat, kinerja juga biasa, prospek masih lumayan karena ada aksi korporasi yang cukup bagus. Resiko di saham ini tergolong kecil. Kenapa? Karena sudah berada di titik support, kemudian sudah mulai mantul, harga batubara sudah mulai naik, potensi capital gain ada. Kalau dividen menurut kami ini bukan tipe pilihan karena masih ada saham-saham dividen di perusahaan batubara yang lain yang jauh lebih besar. Jadi ini versi kami, tentu saja ada subjektivitas dari kami. Silakan Anda simpulkan sendiri. Kalau Anda ingin mendapatkan review saham lain, cantumkan aja di kolom komentar. Siapa tahu saham pilihan Anda menjadi giliran ulasan kami selanjutnya. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.